Berlatar di pegunungan La Angosta, Chile, seorang pria bernama Michael Green terlihat sedang bersantai di sebuah villa bersama dengan Cindy, seorang wanita penghibur yang telah dia sewa. Michael Green begitu sangat bahagia, karena hari ini merupakan hari terakhirnya menjadi seorang pembunuh bayaran sebelum dia pensiun dari dunia yang selama ini melambungkan namanya. Hello again, Cindy baby. How about a little bubbly? Oh yeah. Tak jauh dari villa tersebut, Fagundo tengah bersiap membidik Michael dengan senjata laras panjang. Begitu juga dengan Alexei beserta dengan Hilde, para pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Michael di tempat tersebut. Selain mereka bertiga, Cindy pun juga termasuk salah satu dari mereka. Namun tugasnya lebih fokus menjadi pengalihan, memanfaatkan bodi tubuhnya yang begitu menggoda. Tugas mereka pun selesai, dan Carl, rekanan mereka, menjemput mereka semua setelah berhasil menyelesaikan tugas menuju ke markas untuk bertemu dengan bos mereka semua. Great job, Facundo. See you back at the mansion. Yes, ma'am. Safe flight. Tak jauh dari Chile, tepatnya di kota Seattle, Washington DC, seorang pria yang bernama Duncan Visla terlihat sedang menjalani perawatan rutin pada rumah sakit langganannya. Dr. Baker dengan teliti memeriksa setiap bagian tubuhnya, termasuk melihat ronsen bagian dada Duncan yang terdapat batang besi penyangga rusuk paru-paru. Sang dokter yang juga mengetahui pekerjaan asli Duncan yang merupakan seorang pembunuh bayaran bertanya tentang apa yang paling dia harapkan setelah pensiun. Duncan tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan tersebut karena yang pasti dia akan menjalani kehidupan normal layaknya orang-orang pada umumnya. Setelah dari rumah sakit, Duncan menuju ke tempat Lomas Paul yang selama 20 tahun belakangan ini telah menjadi akuntan pribadinya dalam menerima setiap pembayaran yang diberikan oleh Damocles, organisasi pembunuh bayaran yang Duncan ikuti. Tak lupa, Duncan mengingatkan Paul untuk mengirimkan lagi donasi sebesar $200.000 ke rekening yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sampai sekarang, Duncan tidak pernah bertemu ataupun mengetahui pemilik dari rekening tersebut. Paul pun hanya mengiyakan permintaan Duncan, dan tak lupa mengingatkan Duncan kalau uang pensiunnya akan turun 14 hari lagi dengan nominal $8,2 juta. Uang yang Duncan terima itu sudah dipotong dengan pajak, dan Damocles akan memberikannya sebuah cek agar Duncan bisa mencairkan semua uang pensiun tersebut sekaligus. Di sebuah gereja tempat Michael diberkati sebelum dia masuk ke liang lahat, Vivian menerima telepon dari Duncan yang memintanya untuk bertemu di sebuah tempat siang ini juga. We need to meet. Give me some time. I'll be there. Tak lama, Duncan menemui Vivian di sebuah restoran dan langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Michael. Vivian mengatakan kalau Michael telah terbunuh saat sedang melakukan pesta di sebuah villa mewah di Chile, dan Michael merupakan agen keempat dari Damocles yang mati sejak bulan kemarin, dan diduga pelakunya tersebut merupakan seorang pembunuh bayaran Meksiko bernama Pedro Gonzalez. Bekas pimpinan Duncan yang bernama Blood ingin melakukan serangan balasan yang dengan akan memberikan upah sebesar $1 juta bila Duncan bisa membunuh Pedro. Tapi sepertinya Duncan enggan melakukan misi tersebut, karena Blood sendirilah yang telah memecatnya dari keagensian, meskipun secara teknis dia masih aktif selama 2 minggu ke depan sebelum dirinya pensiun. Vivian sempat membela Blood, karena apa yang Blood lakukan itu hanyalah demi melakukan kebijakan perusahaan yang dengan memecat semua agen saat sudah berumur 50 tahun. Apalagi melihat situasi yang terjadi, hanyalah sang kaisar hitam asasin yang dapat menuntaskan misi ini. The Black Kaiser. Esok harinya, Duncan telah sampai di kota terpencil di wilayah Montana untuk membeli beberapa makanan di minimarket langganannya sebelum dia bersantai di pondok villa pribadinya. Setelah itu, dia pun menuju ke mobil dan tak sengaja melihat seorang gadis menjual anjing miliknya seharga $50. Duncan sebenarnya tidak menyukai anjing, namun entah kenapa Duncan seperti ingin membeli anjing tersebut dari gadis itu. Sesampainya di rumah, Duncan yang belum pernah memelihara anjing menyetel sebuah rekaman kaset tentang bagaimana caranya merawat seekor anjing.
Namun dia malah tertidur dan anjing yang baru Duncan beli itu menjilati kaki Duncan. Duncan bermimpi dan dalam mimpinya terlihat sebuah ingatan tragis yang sepertinya selalu menghantui Duncan. Hingga membuat Duncan terkejut yang malah membuatnya tidak sengaja membunuh anjing yang baru saja dia beli. Keesokan paginya, selesai menguburkan anjing, Duncan tak sengaja melihat seorang gadis yang sedang membelah kayu sendirian tak jauh dari pondok miliknya. Gadis itu kemudian pergi sebentar untuk membeli beberapa bahan makanan, namun sekembalinya Camille ke pondoknya, dia malah dibuat terkejut melihat kayu-kayu perapiannya telah dipotong rapi oleh seseorang yang sebenarnya dilakukan oleh Duncan yang sedari tadi mengawasi Camille dari pondoknya. Malam berlalu, Duncan menghubungi Vivian setelah terus-terusan mendapatkan pesan dari dirinya dan hanya memberikan Vivian waktu selama 30 detik sebelum Duncan memutuskan sambungan telepon agar lokasinya tidak bisa terdeteksi oleh pihak manapun yang mencoba mencari keberadaannya. Vivian mengatakan kalau Blood tidak mau ditolak dan akan memberikan tambahan $1 juta lagi bila Duncan mau menyelesaikan misi ini. Mendapati kalau uang yang didapatkan Duncan semakin banyak, dia pun mau melakukan misi ini. Setelahnya, Duncan segera mematikan sambungan telepon, serta menghancurkan SIM card miliknya sambil menunggu file yang dikirimkan Vivian sampai kepadanya. You're shaking. Vivian yang sebenarnya ingin menjebak Duncan karena dia telah bekerja sama dengan Blood, mengatakan kepada Blood kalau ide untuk membunuh Duncan itu sangatlah gila. Vivian sangat takut melakukan hal ini, namun demi uang hadiah yang ditawarkan oleh Blood serta ambisi Blood yang ingin menguasai semua uang pensiun para pembunuh bayaran yang akan pensiun, membuat Vivian terpaksa melakukan ini. Setelah membuka file yang dikirimkan oleh Vivian, Duncan pun mulai mempelajari tentang bagaimana kebiasaan Pedro beserta di mana dia tinggal agar Duncan bisa membunuh Pedro yang sering mengadakan pesta narkoba di apartemennya. Di hadapan petinggi direksi agen pembunuh bayaran, Blood terlihat sedang membanggakan pedang milik Jenderal Besar Jerman Arminius yang mendiang ayahnya dapatkan dari hasil lelang. Sebuah pedang pembantai kaum Romawi di hutan Teutoburg. Regina sebenarnya tidak terlalu peduli dengan pedang yang Blood tunjukkan kepadanya, karena tujuannya ke sini adalah untuk bertanya kepada Blood tentang hutang sebesar $29 juta miliknya yang diyakini akan lunas tahun depan. Namun herannya, mengapa hutang tersebut dianggap sumber pendapatan bagi organisasi Damocles. Blood pun menjelaskan perihal tersebut kepada Regina dengan mengatakan kalau di organisasi yang dia pimpin, mereka mempunyai kebijakan kalau semua agen harus pensiun di usia 50 tahun. Dan saat ini mereka punya banyak agen dalam kondisi seperti itu dengan total dana pensiun mereka mencapai $29 juta. Jika agen mereka meninggal saat menjalankan tugas atau kecelakaan yang tidak ditentukan sesuai klausul kontrak, Damocles lah yang akan jadi pewarisnya. Blood menjamin kalau semua agen veteran Damocles akan mati, jadi tidak perlu khawatir dengan hutang tersebut karena Blood akan menjamin semua uang-uang itu di tangan mereka. Di dalam pesawat menuju wilayah Belarus, lagi dan lagi Duncan yang tertidur mengalami mimpi yang sama dan sepertinya kejadian tersebut sangat berdampak pada diri Duncan. Sesampainya Duncan di Belarus, dia langsung memesan wanita dari micet untuk diajaknya berkuda-kudaan di atas ranjang. Setelah selesai berkeringat bersama, Duncan pun bertanya kepada Alice tentang berapa tarif dirinya dan putranya dalam 2 hari, karena dia ingin mengajak mereka berdua untuk menginap di sebuah hotel mewah. Сколько? Гостиничный сервис. Да, я немедленно вызываю рабочих. Waktu pun berlalu, nampak di sebuah hotel tempat Pedro menginap, Duncan yang menyamar sebagai seorang tukang kunci dipanggil oleh pihak hotel untuk membantu mereka mengeluarkan seorang wanita dan putranya yang terkunci di dalam kamar hotel. Sang pelayan hotel lalu meminta Duncan untuk membuka pintu secara paksa, namun jangan menimbulkan suara bising sebab di lantai tersebut merupakan lantai kamar hotel tamu VVIP. Ну ладно, только постарайся потише на этом этаже. ¡Ese pinche ruido! Namun sepertinya Duncan tak memperdulikan hal itu, karena tujuannya ke sana adalah memancing Pedro dengan suara bising yang Duncan ciptakan agar Pedro mau mendatangi dirinya. ¡Oye, cabrón! ¿Por qué se saca?
Duncan pun masuk ke ruangan Pedro, akan tetapi dia malah mendapati kalau data dirinya ada di atas meja Pedro, yang berarti Pedro juga disuruh oleh seseorang untuk menghabisi Duncan. Sebelum menghabisi Pedro, Duncan memintanya untuk mengatakan tentang siapa orang yang telah menyuruhnya. Namun karena Pedro tidak tahu nama orang yang menyuruhnya, Duncan pun menembak Pedro dan langsung memberikan bukti foto kepada Vivian kalau dia sudah selesai melakukan tugasnya. Somebody set me up over here. You better pray you have nothing to do. Vivian sebenarnya sangat terkejut mendapati Pedro yang malah mati di tangan Duncan dan hanya bisa mengumpat tak tahu harus berbuat apa lagi untuk membunuh Duncan. Dame. Sleep. Duncan lalu mengeluarkan Alice bersama putranya yang sengaja kemarin Duncan sewa agar dia bisa menjalankan rencananya masuk ke hotel tersebut tanpa dicurigai siapapun. Alice sebenarnya sangat marah kepada Duncan karena kenapa dia harus terlibat dengan semua rencana tak terduga ini dan meminta Duncan untuk jangan pernah menghubunginya lagi. Vivian pun menemui Blood yang nampak sangat marah kepadanya. Karena bukannya menyewa seorang pembunuh profesional yang hebat, dia malah mengirimkan badut hanya demi membuat Duncan kini curiga dengan dirinya. Vivian yang takut terhadap Duncan meminta Blood untuk menyerah saja, serta membayarkan uang pensiunnya dibandingkan menghadapi kengerian yang kapan saja menghampiri mereka. Namun bukannya takut, Blood malah makin bersemangat menghadapi Duncan karena dia akan mengirim tim pembunuh bayaran khususnya sebelum Duncan berulang tahun. Mereka lalu menginterogasi Paul dengan beringasnya. Tak peduli Paul yang sudah tua dan berbadan krempeng. Bukti-bukti mereka kumpulkan dan dari sana mereka menemukan kalau Duncan memiliki 3 properti yang tersebar di Amerika. Paul yang sudah tidak tahan menahan siksaan dari kelompok Hilde lalu meminta ampunan kepada mereka dan berusaha akan menghubungi Duncan sekarang juga. Namun karena Hilde yang sudah terlanjur kesal kepada Paul, menembakkan pistolnya tepat mengenai kepala Paul. Duncan yang saat ini sedang berbelanja di minimarket langganannya mendapati kalau Camille juga berada di sana dan sepertinya dari pandangan mata Camille, dia seperti menyadari kalau Duncan lah orang yang sudah membantu memotong kayu di rumahnya. Pintu toko terbuka dan Camille pun begitu shock saat mendengar suara dari pintu tersebut dan nampaknya Camille seperti mempunyai sebuah trauma mendalam yang belum bisa dia lupakan. Duncan kembali ke rumahnya dan nampak sedang serius melihat rekaman di televisi tentang bagaimana cara membuat kue ulang tahun karena Duncan ingin merayakan sendiri ulang tahunnya di rumah dengan berbagai macam dekorasi beserta makanan yang dia buat sendiri. Cindy saat ini sedang berada di Florida menuju apartemen milik Duncan memastikan apakah Duncan berada di sana. Dia mengetuk pintu kamar 506 dan seorang laki-laki hidung belang muncul dari balik pintu yang lalu mengajak Cindy untuk melakukan perbuatan bejat direkam layaknya video JAV kakek Sugiono. I'm really just here regarding the questionnaire. Laki-laki itu menampar Cindy hingga membuat hidung Cindy berdarah dan tak lama kemudian Hilde beserta dengan yang lainnya masuk ke dalam sambil menodongkan pistol milik mereka. Mengetahui kalau laki-laki itu hanyalah penyewa gedung apartemen ini, Hilde menembak kepalanya yang kemudian diikuti dengan tusukan di tubuh pria itu oleh Cindy karena kesal ditampar wajahnya hingga berdarah. Ketika Duncan akan menuju ke coffee shop, tak sengaja dia melihat Camille sedang duduk termenung di sebuah kafe. Camille yang melihat Duncan hanya melambaikan tangannya, namun tak lama Camille mengikuti kemana Duncan pergi untuk bertanya, memastikan apakah Duncan tinggal tak jauh dari pondok tempat dia tinggal. Duncan membenarkan ucapan Camille, akan tetapi ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, seseorang pria tiba-tiba langsung duduk di tengah-tengah mereka yang membuat Camille terkejut bereaksi sama seperti ketika dia di minimarket. Hilde dan kelompoknya kini telah berada di New Jersey untuk menyelidiki kediaman Duncan selanjutnya yang kali ini dihuni oleh sekelompok remaja nakal yang sering memperjualbelikan narkoboy di wilayah tersebut. Mereka bukanlah penyewa rumah itu, melainkan hanyalah segerombolan anak nakal yang memakai rumah tersebut tanpa izin karena telah lama kosong. Mendapati kalau tidak ada informasi berguna yang bisa mereka gunakan, Hilde dan kelompoknya lalu menembaki pemuda-pemuda itu demi menghilangkan bukti. Tak lupa Fagundo menghubungi Vivian untuk mengabarinya lagi kalau di tempat ini mereka belum juga menemukan keberadaan dari Duncan. Camille dan Duncan kini semakin akrab yang bahkan Camille mau menunjukkan hasil foto beberapa hewan yang berhasil dia potret selama berada di Montana. Camille kerap menggunakan waktu luangnya pergi ke hutan sendirian hanya demi memotret berbagai macam hewan yang berada di sana.
Camille lalu mencoba bertanya tentang apa pekerjaan dari Duncan, karena dia merasa kalau Duncan bukanlah asli penduduk kota Montana. Duncan pun mengatakan kalau dia hanyalah pensiunan pebisnis pemakaman yang seringkali pergi menjalankan bisnisnya di berbagai belahan dunia. Dan sudah lebih dari 99 negara dia kunjungi selama melakukan pekerjaan ini. Mengetahui hal tersebut membuat Camille kagum karena selain mengunjungi berbagai negara yang tidak dia ketahui, Duncan juga bisa menguasai 8 bahasa asing hingga menyarankan Duncan untuk lebih baik membagikan pengalamannya tersebut kepada anak-anak yang bersekolah di Montana agar anak-anak itu tahu bagaimana dunia di luar sana. Kelompok Hilde kini telah berada di Texas mengunjungi properti terakhir Duncan yang mereka ketahui. Namun sama seperti yang lainnya, lagi-lagi Duncan tidak ada di tempat tersebut. Vivian yang mengetahui hal tersebut meminta Fagundo untuk segera menemukan Duncan bagaimanapun caranya. Karena jika mereka tidak bisa menemukan Duncan dalam waktu 7 hari ke depan, Vivian memastikan kalau hidup mereka akan seperti di neraka. Duncan yang nampak menuruti keinginan Camille kini berada di sebuah sekolah dasar untuk menceritakan pengalamannya selama berada di luar negeri, serta malah mengajari anak-anak tersebut sebuah teknik membunuh dengan menggunakan pisau. Namanya juga anak-anak, mereka pasti sangat senang melihat hal tersebut, namun tidak dengan guru mereka yang sangat was-was bila anak-anak didiknya itu mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Duncan kepada mereka. And here. All right. Segera setelahnya, Duncan lalu menemui Camille yang nampak menunggunya di luar gedung sekolah. Camille bertanya tentang bagaimana situasi di dalam kelas, apakah semua berjalan sesuai dengan rencana. Duncan pun mengatakan kalau anak-anak senang dengan keberadaannya di sana, apalagi ketika dia mengajari mereka cara memegang pisau, anak-anak tersebut terlihat sangat bahagia. Hilde dan kelompoknya kini berada di rumah rekanannya yang seorang pecandu bernama Jane untuk memeriksa kembali data-data yang mereka ambil dari tempat Taul. Mereka berlima membolak-balik lembar per lembar kertas itu agar bisa menemukan informasi akurat tentang di mana keberadaan dari Duncan. Hingga tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah kwitansi donasi Duncan yang selalu dikirimkan tiap tahunnya ke alamat rekening yang sama di Bank Montana Union Credit di Triple Oak. Mendapati informasi berharga tersebut, mereka berlima pun segera bergegas menuju ke daerah Montana untuk memastikan dan menemukan di mana keberadaan sang legenda Kaisar Hitam. Duncan menemui Camille di pondoknya hanya untuk sekedar memberikan Camille sebuah hadiah berupa pistol. Meskipun Camille tidak bisa menggunakan pistol ataupun belum pernah memegangnya, Duncan pun siap mengajari Camille beberapa teknik serta cara dalam menembak. All right. Here we go. Camille memperhatikan dengan seksama bagaimana cara Duncan dalam menggunakan pistol. Akan tetapi ketika Camille mencoba mempraktekkan hal tersebut, tangannya gemetaran, seolah-olah Camille mempunyai trauma yang mendalam tentang masa lalunya. It's okay. We'll get you something else. Di dalam pondok, Camille mencoba menceritakan traumanya di masa lalu kepada Duncan, yang ketika dia berumur 13 tahun, sudah bekerja menjadi pembantu sinterklas di perpustakaan. Suatu hari, orang itu mabuk lebih dari kebiasaannya, yang kemudian menghampirinya, memukulnya sangat keras sampai dirinya terkapar di lantai. Camille selalu membayangkan bagaimana rasanya bila dia bertemu dengan orang itu kembali. Saat dia membawa senjata di tangannya, Camille pasti akan meminta orang itu untuk duduk dan meminta orang itu untuk mengingat perbuatan yang pernah dia lakukan dulu kepadanya. Lalu kemudian, klik, peluru pun menembus kepala orang itu. Setelah menenangkan perasaan Camille, Duncan kemudian pergi ke toko langganannya untuk membeli sebuah kado guna mengganti kado yang sebelumnya. Berhasil mendapatkan kado yang diinginkannya, dia pun lalu berencana pulang kembali ke pondok. Namun yang tidak diketahuinya, ternyata Fagundo bersama kelompoknya telah berada di Montana mengawasi kemunculan Duncan agar mereka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Blood kepada mereka. Fagundo lalu memberi kabar kepada Cindy untuk segera melancarkan aksinya, karena Duncan saat ini mengemudikan mobil ke arahnya. Duncan yang melihat seorang wanita kesusahan lantaran mobil miliknya mogok, mencoba menawari Cindy sebuah bantuan dengan mengajak Cindy ke rumahnya untuk mengecas ponsel milik Cindy yang sudah lowbat. Do you live far from here? Okay. You hungry?
Melihat wanita yang dibawanya kelaparan, Duncan pun menawari Cindy sebuah makanan. Akan tetapi setelah merasa sudah kenyang, Cindy mencoba menggoda Duncan dengan mengatakan kalau dia belum pernah sekalipun bercinta dengan seorang laki-laki yang lebih tua dibandingkan ayahnya. Said I'd never fuck anyone older than my dad. Duncan yang merasa ditantang menghajar Cindy dengan berbagai teknik Kama Sutra, namun dari luar, Fagundo juga telah menyiapkan senapan jarak jauhnya, bersiap menembak Duncan kapanpun sebelum Duncan mencapai klimaksnya. Take it away, Cindy. Consider yourself retired, motherfucker. Fuck! Duncan yang menyadari kalau dirinya tengah dijebak berhasil mengelak dari tembakan Fagundo. Fuck! Can't see him. Setelah menghabisi Cindy, Duncan yang melihat kalau Hilde beserta dengan yang lainnya masuk ke dalam rumahnya, mencoba keluar melalui jalan lainnya untuk melumpuhkan Fagundo yang berada di luar. He's not here. Fuck! Facundo? You there? Facundo, what the hell is going on? Did you hear that? Hilde mencoba mengalihkan perhatian Duncan agar Carl bisa mendekati Duncan yang saat ini mengambil alih tempat Fagundo. You'll be dead before we leave here. You can't always get what you want, old man. Namun yang ditembaki oleh Carl adalah mayat dari Fagundo, sedangkan Duncan tiba-tiba muncul dari belakang yang kemudian memberondongi tubuh Carl dengan puluhan butir peluru. A different name. Did you hear that? Try not to be scared. Hilde mencoba bersembunyi, namun Duncan segera menemukan keberadaannya dan menembaknya tepat mengenai kepala Hilde. Setelah menemukan kunci kamar motel yang didapatkan Duncan dari kantong celana Carl, Duncan pun lalu bergegas pergi ke tempat itu dan bertemu dengan Jane dalam kondisi teler berat. Duncan memang tidak menemukan siapa-siapa lagi di sana selain Jane. Namun karena Jane yang sedang fly justru membeberkan informasi kepada Duncan kalau Alexei baru saja menculik Camille atas perintah Blood. Setibanya di rumah Camille, Duncan mencoba mencari keberadaan Camille, dan yang Duncan temukan hanyalah keadaan rumah Camille yang sudah berantakan akibat ulah dari penculik Camille. Blood yang sangat marah lantaran kekasihnya Hilde mati di tangan Duncan mencoba mencari cara lainnya dalam membunuh Duncan. Vivian yang melihat kemarahan Blood pun mencoba mencarikan solusi lainnya yang dengan meminta Blood membayarkan uang pensiun Duncan saja agar sisa hidupnya baik-baik saja. Blood yang sudah diselimuti rasa amarah tidak peduli dengan apapun perkataan Vivian, karena satu hal yang diinginkan oleh Blood saat ini adalah membunuh Duncan dengan menyiksanya terlebih dahulu. Duncan saat ini berada di Michigan untuk bertemu rekanannya yang sudah lama pensiun bernama Potter. Tanpa basa-basi, Duncan mengatakan kepada Potter kalau Blood sudah mencoba membunuhnya 2 kali. Pertama di Belarusia, yang kedua di rumahnya, dan seorang gadis kenalannya telah diculik Blood ke suatu tempat. Potter sebenarnya mengerti dengan kenapa Blood ingin sekali melihat Duncan mati. Karena ada beberapa kalimat dalam kontrak yang menyatakan jika mereka mati sebelum pensiun, maka semua uangnya akan kembali ke perusahaan, kecuali mereka sudah menuliskan nama kerabat, dan Blood memanfaatkan keuntungan tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Potter menduga kalau gadis itu dibawa Blood ke dalam mansionnya, karena di mansion milik Blood terdapat banyak ruangan yang bisa digunakan Blood untuk melancarkan aksi bejatnya. Duncan berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Potter. Namun sesaat sebelum Duncan pergi, Potter mengajak Duncan untuk bersalaman. Akan tetapi siapa sangka itu semua merupakan jebakan dari Potter karena dia telah menyiapkan semacam obat pelumpuh di sapu tangan yang bisa membuat orang seketika pingsan. It's done. Singkat cerita, Duncan yang tersadar dibawa ke hadapan Blood dengan tangan dan kaki yang diikat pada sebuah rantai. Duncan tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya bisa menjerit kesakitan ketika Blood mulai menyiksanya perlahan-lahan. Blood mengatakan jika dia akan menyiksanya selama 4 hari ke depan sebelum dia membunuhnya tepat di mana Duncan berulang tahun.
sekaligus hari terakhirnya pensiun. Blood akan menyiksa dan memperlakukan gadis ini sebagai pemuas pengganti kekasihnya yang dibunuh oleh dirinya, agar Duncan merasakan sakit tidak hanya di dalam tubuhnya, melainkan juga di hatinya. The fun continues tomorrow, Mr. Fizzler. The fun continues tomorrow, Mr. Fizzler. Hari demi hari, Blood pun terus menyiksa Duncan tanpa ampun dengan berbagai senjata dan juga macam siksaan, hingga membuat pisau sayat yang Blood gunakan patah di dalam dagingnya, dan Blood yang kejam pun kemudian menusuk mata kiri Duncan dengan sebuah pisau. The fun continues tomorrow, Mr. Fizzler. Malam harinya, dengan sisa-sisa tenaga yang Duncan punya, dia mencoba mengambil potongan pisau sayat yang patah di tubuhnya, agar bisa digunakannya untuk membuka borgol yang mengikat tangan dan kakinya. Hingga di hari keempat, Duncan yang terlihat tak sadarkan diri, dihampiri beberapa anak buah Blood yang seketika bangkit, lalu menyerang mereka semua. Melihat Duncan yang bangkit membuat Blood sangat ketakutan. Dia pun berlari menjauh dari sana dan meminta semua anak buahnya untuk segera menghabisi Duncan saat itu juga. Duncan berjalan keluar sambil terus menembaki anak buah Blood sepanjang perjalanannya mencari pintu keluar. Setelah berhasil keluar dari sana, terlihat Duncan berjalan tertatih-tatih menuju ke rumah rekanannya yang bernama Jasmine. Dia lalu meminjam telepon Jasmine untuk menelepon Vivian untuk menandakan kalau dirinya masih hidup, serta meminta pertukaran antara dirinya dengan wanita yang telah mereka culik. Tell me you got him. No luck. Not luck. Dalam kondisi terluka akibat siksaan Blood, di dalam mimpinya, Duncan kembali mendapati gambaran kilas balik dari momen trauma mendalam yang pernah dia alami, yang dimana Duncan pernah menghabisi target yang salah. Duncan pun tersadar dan mendapati dirinya dalam kondisi yang sudah agak membaik setelah Jasmine mengobati luka-lukanya. Okay, Duncan. How can I help you? What do you need? Beberapa waktu setelah merasa agak baikan, Jasmine pun membawa Duncan ke sebuah gudang senjata miliknya untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan Duncan untuk membalas dendam, dan dari situ diketahui kalau Jasmine ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang sama seperti Duncan. Ketika di dalam perjalanan, Duncan menghubungi Vivian untuk melakukan pertukaran besok jam 9 pagi di sebuah stasiun kereta, yang nampaknya itu hanyalah sebuah rencana jebakan yang dipersiapkan Duncan agar mereka bisa melacak keberadaannya saat ini juga. Let's get on the move. Come on. Vivian yang menyadari kalau timnya bisa menemukan keberadaan Duncan mencoba menghubungi lagi Duncan, berbincang ke sana kemari mengulur waktu agar mereka bisa mendapatkan lokasi yang pasti tentang di mana keberadaannya. Vivian seakan-akan membuat Duncan terkejut karena berhasil menemukan di mana keberadaan Duncan sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh Duncan. Vivian tertawa karena hanya segini saja kemampuan dari pembunuh bayaran yang dijuluki Sang Kaisar, dan meminta Duncan untuk segera pensiun saja dalam kematian. Melalui kamera pengawas, Blood pun ingin menyaksikan sang legenda pembunuh bayaran terbaik di keagensian mati di sana. Namun karena semua ini sudah direncanakan oleh Duncan, dia pun hanya terdiam sambil menggerakkan jarinya mengarahkan senjata otomatis yang sudah dipersiapkannya menembaki mereka semua. Guards! Blood yang menyadari kalau Duncan akan datang ke mansionnya telah menyiapkan beberapa pembunuh bayaran handal untuk membunuh Duncan. Namun melihat Duncan berjalan menuju ke mansion dengan wajah yang begitu menyeramkan, membuat semua pembunuh bayaran yang dipersiapkan oleh Blood kalang kabut melarikan diri, tidak mau berhadapan dengan sang pembunuh bayaran paling kejam dan brutal di keagensian. Duncan berjalan menyusuri lorong mansion Blood untuk mencari keberadaan Blood yang berada di ruangannya dan segera memenggal kepalanya hingga keluar dari dalam mansion.
Setelah itu, Duncan berhasil menemukan keberadaan Camille yang terbaring lemas dan langsung membawanya pulang ke pondok. Keesokan harinya, Duncan pun terbangun dan mendapati kalau Camille sudah tidak ada di atas kasurnya. Dia mencoba mencarinya, namun tiba-tiba dari belakang, Camille mengarahkan pistolnya mengarah tepat di kepala Duncan. Camille mengatakan kalau selama ini dia mencari tahu tentang siapakah orang yang selama ini mengirimkannya uang dalam jumlah yang banyak tiap tahunnya. Dan dalam pencariannya, Camille akhirnya menemukan kalau Duncan lah yang selama ini mengirimi uang tersebut. Duncan mungkin tidak mengingat siapa dirinya, namun ingatan ketika Duncan membunuh kedua orang tuanya beserta adiknya selalu dia ingat sampai saat ini. Duncan pun akhirnya menyadari kalau gadis yang dia biarkan hidup itu adalah Camille dan mengatakan kalau waktu itu adalah sebuah kesalahan karena Duncan pun dijebak untuk membunuh orang yang salah. Akan tetapi jika Camille tidak menerima segala ucapan dan penjelasan dirinya, maka silakan menarik pelatuk pistol tersebut untuk membalaskan dendam masa lalunya. Dan sebelum film berakhir, Camille yang ternyata sudah berdamai dengan dirinya sendiri memutuskan untuk tidak menembak Duncan mengingat semua perbuatan dan juga penjelasan dari Duncan. Camille lalu bertanya tentang apakah Duncan tahu tentang siapa yang ingin kematian ayahnya. Karena jika dia tahu, apakah bisa mereka berdua mencari orang tersebut. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!